tujuan pembelajaran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kami ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai sekolah penggerak, ya, sekolah penggerak, in-house training sekolah penggerak. Bapak Ibu, tentunya kita semua masih banyak yang belum mengenal akan hal ini. Untuk itu, mari dalam waktu yang mungkin relatif pendek kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah pembelajaran orang dewasa. Yang perlu nanti kita bahas, satu adalah pengertian pembelajaran orang dewasa. Dua, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Tiga, karakteristik belajar orang dewasa. Empat, prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Nah, untuk menyingkat waktu, ya, kita langsung saja ke pengertian atau definisi pembelajaran orang dewasa yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Pengertian atau definisi pembelajaran orang dewasa yaitu memimpin atau membimbing orang dewasa. Karakteristik belajar orang dewasa. Konsep diri orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Satu, pengalaman. Jadi yang berkaitan dengan pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Ya. Jadi karena usia, karena bertambahnya usia, bertambahnya umur, ya, tentunya pengalaman pengetahuannya akan bertambah dibanding dengan pengetahuan anak-anak atau remaja. Yang kedua, kesiapan belajar pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat. Ya. Kadangkala karena saking banyaknya tugas, ya, saking banyaknya keperluan, saking banyaknya kebutuhan, jika memaksa kita bagaimana caranya untuk menentukan itu, ya. Jadi makanya dikatakan di sini motivasi belajarnya meningkat. Karena apa? Orang dewasa itu banyak kebutuhannya, banyak keperluannya. Ya. Tiga, orientasi belajar sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa. Berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Ya. Ini maksudnya perubahan itu lambat laun, ya, tidak sekejap, tidak seketika itu, seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Empat, motivasi belajar semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam sendiri. Ya. Jadi kalau anak-anak itu kalau belajar ada unsur perintah, ada unsur suruhan, tapi kalau orang dewasa itu muncul, ya, belajarnya. Karena apa itu tadi? Banyak kebutuhannya. Jadi muncul dari dirinya sendiri. Jadi belajar itu semacam apa ya, kebutuhan. Oke, yang pertama pembelajaran. Lanjut.
IHT ini adalah Ini pembelajaran untuk untuk orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa ini mempunyai kita menginjak ke pembelajaran prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. orang dewasa yang Satu, di kata lain itu namanya pembelajaran keterlibatan. Baru orang dewasa. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan prinsip pembelajaran orang penilaian pada saat pembelajaran. Berikutnya bahwa pembelajaran Ya. dewasa itu mempunyai beberapa Dilibatkan. pengertian. Karena apa dilibatkan? Ya, orang dewasa Pengertiannya itu yaitu pembelajaran orang dewasa itu dilibatkan karena apa? Mereka sudah berpengalaman kegiatan ya. memimpin atau membimbing Jadi orang sudah banyak dewasa. makan asam garam di situ ya. Berikutnya Jadi makanya karakteristik orang dewasa pada saat belajar mungkin orang di dewasa. rapat di apa biasa dilibatkan. Karena apa? konsep diri Pengalamannya orang dewasa dia yang dibutuhkan. memiliki diri untuk Dua bertanggung pengalaman. jawab Nah ini itu pengalaman. terhadap Pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar pada tentang pengalaman aktivitas tentang kesiapan pembelajaran. belajar, tentang Ya, orientasi belajar, kita belajar dari pengalaman. ataupun Mungkin pada motivasi saat belajar. kemarin atau dulu ya, Selanjutnya, kita prinsip-prinsip mencoba latihan pembelajaran banyak orang di situ dewasa. kesalahan Di antaranya kekurangan adalah ya keterlibatan. di situ. Keterlibatan di Nah, sini untuk kali ini orang pengalaman dewasa itu kita perlu jadikan apa? Kita dilibatkan jadikan dalam cambuk untuk memperbaiki. perencanaan Ya. dan Kita jadikan motivasi untuk penilaian memperbaiki. pada saat pembelajaran. Kedua, Itu ini pengalaman. ini adalah Yang ketiga, relevansi menjadi dan dasar dampaknya bagi kehidupan untuk hubungan aktivitas ya, pembelajaran. bagi kehidupan. Ketiga, Orang dewasa relevansi paling dan tertarik dampak. untuk mempelajari Dampaknya bagi untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dampaknya dan dampak bagi secara orang dewasa itu sendiri. langsung pada pekerjaan dan kehidupan pribadi Artinya mereka. orang dewasa Ya. paling tertarik untuk mempelajari Jadi orang dampak dewasa pada itu tertarik kehidupannya ada sendiri, semacam relevansi sehingga hubungan, memiliki relevansi ya, terhadap hubungan dampak secara antara yang mereka langsung lakukan maupun dengan tidak langsung pada mungkin sisi pekerjaannya pekerjaan, dan kehidupan pribadi Ya. mereka. di pekerjaan. Keempat, Terutama yang berpusat kaitan pada dengan masalah. pribadi. Bahwa pembelajaran orang dewasa Berpusat pada dewasa masalah. artinya berpusat Ya. atau terfokus Pembelajaran pada orang dewasa orientasi lebih pada berpusat konten di sini pada bermacam-macam, tinggal orientasi kehidupan mereka ke berpusat apa. pada Jadi, masalah untuk mempercepat daripada pemikiran di berorientasi awal pada pemilihannya, konten. sehingga semuanya Jadi, menjadi karena proses yang masalah baik. itu Bapak tadi, Ibu semuanya, kita mestinya akan demikian menjadi- presentasi saya bisa mengawasi tentang dan perbaiki. sekolah pemula ini. Kurang Ya. lebihnya mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sampai di sini mungkin yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf Pak Imam, itu dibuka dulu slide yang nomor 2 tentang prinsip itu Pak Imam. Ya, untuk yang nomor 2 saya mohon penjelasan lagi itu yang pengalaman merupakan ini. itu ya Oh, itu terima Pak Imam. kasih. Ya, sebelum saya tutup ya ini ya. 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 Untuk pengalaman ya. Terus Di langkah sini berikutnya kok. pengalaman itu biasanya diidentikan dengan kesalahan, ya kesalahan masa lalu yang kita perbuat, yang kita kerjakan. Mungkin yang kaitannya dengan pekerjaan, mungkin yang kaitannya dengan tugas, ya itu kesalahan kekurangan. Kita perbaiki di saat ini mungkin. Nah, kita perbaiki, itu kita lengkapi, kita sempurnakan di saat ini. Jadi pengalaman kesalahan yang dulu kita kurang, kita lengkapi, kita perbaiki saat ini. Itu Bu. Oke, makasih Pak Imam. Mungkin yang lain ada? Permasalahan itu ada di YouTube. Sudah. Sudah ya, sudah. Kalau sudah, untuk presentasi kali ini kita tutup sekian. Sekali lagi, bila mana ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.